Assalamualaikum, halo semuanya teman-teman. Kita berjumpa kembali dengan suasana yang baru, berbeda. Kali ini dengan bentuk podcast. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang paling hebat dan juga memberikan inspirasi bagi orang-orang yang mengenalnya. Nama beliau Maulidia Moramatondang. Nah, ibu ini sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Bu Maulidia. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya. Nah, di sini kami berbincang-bincang mengenai aparatur sipil negara. Nah, itulah yang akan kita bincang-bincangkan pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya Bu Maulidia? Alhamdulillah sehat. Oh ya, nggak usah manggil ibu dong, supaya kita nggak ada gap dalam diskusi kali ini. Manggil kakak atau gimana gitu, tembak gitu aja. Oh ya, baiklah Kak Maulidia. Nah, jadi teman-teman, beliau ini merupakan lulusan CPNS tahun 2019 yang sudah dilantik tahun 2021 ini. Sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Angkatan 2 Kelompok 2. Teman-teman pasti penasaran dengan ceritanya, tetap stay di podcast ini ya. Oh iya Kak Maulidia, di sini saya mau sharing-sharing kepada kakak dan juga ingin mengetahui banyak hal mengenai aparatur sipil negara ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih perbedaan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dan penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN itu? Mengenai pengisi jabatan petinggi ASN itu, kita lihat dulu pengertiannya, yaitu di mana JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT ini terbagi tiga, yaitu JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Untuk pengisian JPT pada instansi pemerintah dilihat, yaitu yang pertama, pengisian JPT utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional. Kemudian pengisian JPT pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengisian JPT pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Kemudian JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden, yang pengisian yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan presiden. Selanjutnya, JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan. Kemudian JPT di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dengan kompetisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengisian JPT dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Selanjutnya, yang terakhir, ketentuan mengenai pengisian JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Selanjutnya, mengenai Penggantiannya Kak. itu mengenai penggantian pemimpin pejabat tinggi itu yang pertama, penggantian itu tidak boleh digantikan selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan kecuali melanggar peraturan perundang-undangan. Pergantian ini dilakukan apabila sudah ada persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian pergantian dapat dilakukan jika PJT tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan. Selanjutnya, pergantian itu terjadi untuk PJT madya dan PJT pemimpin tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota atau sejenisnya, wajib mengajukan atau menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon tersebut. Baiklah Kak, untuk pertanyaan selanjutnya
mengenai peranan sistem informasi ASN dalam pengelolaan ASN itu bagaimana, Kak? Mengenai informasi ASN ya, sistem informasi ASN itu sebenarnya rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sebenarnya dalam sistem informasi ASN ini meliputi data-data privat atau privasi dari ASN itu sendiri. Di dalam sistem informasi tersebut memuat yang pertama itu data riwayat hidup, yang kedua riwayat pendidikan formal dan non formal, yang ketiga riwayat jabatan dan kepangkatan, yang keempat itu riwayat penghargaan, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang kelima riwayat pengamalan berorganisasi, yang keenam riwayat gaji, yang ketujuh riwayat pendidikan dan latihan, yang kedelapan daftar pelatihan prestasi kerja, yang kesembilan surat keputusan, dan yang ke-10 itu kompetensi. Itulah yang termuat di dalam sistem informasi ASN itu. Oke, selanjutnya Kak, untuk pertanyaannya, bagaimana perbedaan manajemen PNS dan manajemen PPPK atau disebut P3K? Ya, untuk mengenai manajemen PNS dan P3K itu ada perbedaan yang mendasar, yang dimana manajemen PNS itu terdiri dari penetapan pegawai, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Sedangkan untuk manajemen P3K-nya terdiri dari yaitu pertama penetapan pegawai, pengadaan, penilaian kerja, pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja dan perlindungan. Jadi perbedaan mendasar, kalau tadi di PNS itu ada mengenai pangkat dan jabatan, sedangkan di P3K itu tidak ada. Kemudian untuk pengembangan karir, pengembangan karir itu di PNS itu ada, sedangkan di P3K itu tidak ada. Kemudian promosi, baru mutasi itu di PNS ada, di P3K yang ada. Baru kemudian yang lebih booming di masyarakat itu kalau di PNS itu ada jaminan pensiun atau jaminan hari tua, sedangkan di P3K itu tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Gitu perbedaannya. Oh begitu ya Kak, mengenai perbedaan PNS dengan P3K itu. Patutlah ya Kak, sekarang ini banyak orang yang memilih PNS daripada P3K ya kan Kak. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana kode etik dan kode perilaku ASN dan dapat kita laksanakan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku tersebut. Mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, dalam undang-undang sudah dijelaskan ada beberapa pengaturan perilaku kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama itu, seorang ASN itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kemudian, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Selanjutnya, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Selanjutnya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan.
Kemudian, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Banyak juga ya Kak yang harus kita laksanakan dalam kode etik dan kode perilaku ASN itu sendiri. Itu butuh memang betul-betul dilaksanakan ya Kak. Kalau tidak, berarti kita sudah melanggar peraturan ASN itu sendiri ya Kak. Iya, karena untuk kode etik dan kode perilaku ASN itu sudah terdapat di dalam undang-undang ASN itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang ASN wajib menjalankan kode etik dan kode perilaku yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ya baiklah Kak, itu saja pertanyaannya hari ini. Alhamdulillah, itu ya teman-teman jawaban dari Kak Maulidia mengenai tentang aparatur sipil negara yang sudah saya tanyakan kepada beliau. Jadi teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya dan Kak Maulidia Moramatondang mohon pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.